Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Figur akhlak yang terpuji tidak ada lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakinnallaha yang duru ila kulubikum wa amalikum. Rawah Muslim. Hadis ini ditafsirkan yang pertama, Allah tidak melihat performan dan keberhasilan, kesuksesan, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal kalian. Sehingga jangan sampai kita terpukau keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang tidak taat beribadah atau kurang beribadah. Dan sebaliknya, ketika kita diberikan kemudahan dan kesuksesan, jadikan kesuksesan itu untuk suatu ibadah yang lebih bermanfaat. Sehingga ini akan menjadikan keberhasilan, kesuksesan yang sesungguhnya. Rasulullah bersabda, Ala wa inna fil jasad mudghotun. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jiwa ada segumpal darah. Wa in hasanat hasanal jasadu kulluhu wa in fasadat jasadu kulluhu. Ala wa huwal qalbu. Apa itu? Hati. Jadi kalau segumpal darah itu baik, anggota badan semuanya akan jadi baik. Sebaliknya kalau rusak akan merusak semua badan, yaitu hati. Maka hati yang mulia, qalbun salim, akan menjadikan badannya untuk lebih taat beribadah. Mulai dari mata, telinga, hidung, kaki, tangan, semuanya akan digiring ibadah. Kalau sebaliknya, akan dijadikan sarana untuk mendapatkan kepuasan nafsu atau kemaksiatan. Sebagaimana kita mengetahui sifat dasar manusia rakus, egois, suka menang sendiri, tidak tahu diri, pemarah, mengejar urusan-urusan dunia. Dan dengan Al-Quran, akhlak itu akan dibentuk, sifat itu akan dibentuk menjadi penyabar, ikhlas, santun, tawakal, dan memiliki semangat di dalam ibadah. Persoalannya bagaimana mewujudkan itu, supaya memiliki itu. Maka langkah yang pertama adalah mari kita menguatkan keimanan kita. Keimanan kita ini dikuatkan dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya semuanya sangat tergantung kepada Allah. Hidup mati kita, kesuksesan kita, dan apa saja yang menyelamatkan kita, yang menjadikan kita bahagia dan sebagainya, itu semata-mata karena Allah. Sehingga keyakinan itu kita munculkan sekuat-kuatnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sehingga semua urusannya penuh dengan optimis. Apa yang diputuskan Allah itu yang terbaik. Ini keyakinan ini kita kuatkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur kita dengan memperbanyak dan meningkatkan ibadah. Ibadah-ibadah
yang sudah biasa kita lakukan, kita tingkatkan, kita evaluasi kembali. Bagaimana sholat kita? Setiap saat Allah melindungi, memberikan rezeki. Ada yang diberi rezeki berlimpah, ditambah rezekinya. Apakah ibadahnya biasa-biasa seperti sedia kala? Maka kita evaluasi. Bagaimana sholat kita? Hendaknya sholatnya berjamaah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita lebih baik. Bagaimana keinginan kita? Keinginan kita semata-mata adalah untuk suatu nilai kebaikan. Kemudian amal-amal ibadah yang lain, kita sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang Allah berikan dijadikan fasilitas, jadikan sarana untuk meningkatkan ibadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita melakukan satu amal soleh kepada sesama umat manusia, terutama orang tua. Bagi yang orang tuanya masih hidup, muliakan mereka, arahkan mereka untuk menjadi orang yang lebih pandai beribadah, lebih pandai bersyukur. Jangan sampai ada satu perselisihan atau kesalahpahaman. Kalaupun itu terjadi, cari solusinya yang terbaik. Mungkin harus tanya sama orang-orang yang lebih ahli. Muliakan mereka. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Wahsutullah fi suhtil walidain. Dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Ini artinya kita diberikan petunjuk nilai ibadah yang sangat tinggi, sehingga itu jangan dia sia-siakan. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan yang terbaik untuk semuanya. Dari rumah tangga, jadikanlah keteladanan sebagaimana Rasulullah mengingatkan, khairukum khairukum khairukum. Jadilah orang yang baik sampai 3 kali. Khairuli ahlikum wa ana khairuli ahli. Kata Rasulullah, saya orang yang terbaik untuk keluarga. Ini artinya masing-masing, misalnya suami istri melakukan yang terbaik untuk dalam keluarganya, kemudian berbaik kepada tetangganya, kemudian ke saudara-saudaranya, itu lakukan yang terbaik. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan? Minimal jangan mereka rugikan, jangan mereka sakiti, jangan mereka buat merana, buat tersinggung, buat menjadikan tidak suka. Jangan. Tapi upayakan yang ada dalam pikiran mereka adalah sangat merasa senang, sangat mendapatkan manfaat dengan kehadiran kita. Artinya apa? Perhatikan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ketika kita punya kemampuan, maka munculkan kepekaan kita. Jangan menunggu orang minta, tapi orang-orang yang memang sangat membutuhkan, kita peka terhadap orang-orang yang dalam keadaan susah payah, miskin dan sebagainya. Sebagaimana Allah menyebutkan, fa'amal yatima faltakhar wa amasaila falatanhar. Jangan engkau sampai tidak peduli, apalagi bersikap tidak menyenangkan, takhar, apalagi menggertak. Jangan. Tapi berikan sikap-sikap yang mulia. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menemukan tingkat-tingkat kemuliaan. Sehingga yang ada dari mereka adalah doa-doa yang positif. Apalagi doanya orang tua. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, kita tingkatkan ibadah kita, lebih meningkatkan lagi. Karena sesungguhnya orang tua mendapatkan pahala sebesar kita melaksanakan ibadahnya. Maka bagaimana mendoakan orang tua yang efektif adalah dengan ibadah kita yang maksimal. Insya Allah mereka mendapat bagian dari kebaikan-kebaikan kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.